Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu berada dalam kebaikan. Dan di bulan suci Ramadan ini semoga ibadah puasa kita lancar dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang perhitungan transformator ideal, yang mana pada video sebelumnya tidak sempat dibahas. Di video ini kita akan lanjutkan kembali. Seperti apa jelasnya? Mari kita perhatikan papan tulis yang ada di belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhitungan transformator ideal. Rumusnya masih sama seperti yang kemarin ya, dan sudah dijelaskan kemarin tentang keterangan dari rumus tersebut apa saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soal. Di sini tertulis sebuah trafo dengan tegangan primer dan sekunder masing-masing, yaitu 12 volt dan 120 volt. Seperti biasa kita tulis dulu diketahui tegangan primer, maka kita tulis VP, yaitu 12 volt, dan sekunder PS, yaitu 120 volt. Hitunglah. Nah, di sini kita harus mengerjakan dua soal, yaitu yang A dan yang B. Kita lanjutkan dulu yang A. Jika kuat arus berapa? Nah, ini berapakah kuat arus primer jika kuat arus sekundernya 0,6 ampere? Yang 0,6 ini kita tulis dulu sebagai yang diketahuinya. Di sini disebutkan kuat arus sekunder, maka kita tulis IS, yaitu 0,6 ampere. Dan untuk yang B, berapakah jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primernya 300? Jumlah lilitan primer itu simbolnya NP, yaitu 300. Sampai di sini sudah ditulis oleh kita semua, yaitu apa yang diketahui dari soal tersebut. Lalu setelah ini kita tulis ditanyakannya apa saja. Kita lihat yang A. Berapakah kuat arus primer? Maka yang ditanyakannya yaitu IP. Berapa? Kemudian yang B, berapakah jumlah lilitan sekunder? Maka yang ditanyakannya adalah NS. Berapa? Bagaimana teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan. Jawab. Kita jawab dimulai dari yang A dulu ya. Nah, di sini kita perhatikan untuk menjawab soal yang A, yang ditanyakannya itu adalah arus primer, simbolnya IP. Sementara yang diketahui ada VP, ada VS, IS, dan juga MP. Karena yang akan kita cari adalah arus primer dulu, maka kita ambil yang diketahuinya itu dimulai dari VP, VS, dan juga IS. Yang NP ini jangan dulu diambil. Lalu seperti apa rumusnya? Karena di sini yang diketahui VP, VS, dan juga IS, maka dari rumus tersebut kita ambil, nah, sebagiannya saja. Kita ambil VP per PS sama dengan IS per IP. Maka kita tulis di sini PP per PS sama dengan IS per IP. Nah, kenapa yang NP dan NS-nya tidak diambil? Karena itu untuk yang nanti, yang B, untuk menjawab soal yang B, maka kita gunakan NP dan NS. Bisa dipahami ya? Untuk yang A kita cukup gunakan PP per PS sama dengan IS per IP. Jadi tidak usah semuanya dulu, sebagian-sebagian dulu ya. Kita kerjakan dulu yang A. Lalu bagaimana setelah ditulis rumus? Itu
itu sama seperti video sebelumnya, kita masukkan angkanya. PP itu berapa? Kita lihat di ketahuinya, yaitu 12 volt. Maka kita tulis 12 per PS nya itu 120, kita tulis 120. Sampai sini bisa ya. Kita lanjutkan. IS nya itu adalah 0,6 per IP. IP nya itu karena yang ditanyakan, maka tulis lagi IP. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian setelah angka-angkanya dimasukkan semua seperti ini, kita lakukan perhitungan kali silang. Nah, seperti ini ya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan. Sekarang kita tulis 12. Kita teruskan ke situ ya. 12 dikali IP. Sama dengan, nah ini 120 dikali 0,6. 120 kali 0,6. Sampai sini bisa ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. IP sama dengan 120 dikali 0,6, itu hasilnya adalah 72. Per yang 12 ini kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian kita hitung sekarang. 72 dibagi 12 hasilnya adalah 6. Nah, sampai sini kalian jangan lupa untuk arus itu ada satuannya, yaitu ampere. Maka di sini ditulis IP atau arus primer sama dengan 6 ampere, disingkat A saja. Bagaimana teman-teman, sampai di sini bisa dipahami untuk menjawab soal yang A ini? Semoga kita semua diberi kemampuan untuk memahaminya ya. Jangan menyerah. Kalau begitu kita lanjutkan yang B. Nah, untuk yang B itu sekarang yang ditanyakannya adalah NS. Ya. Karena yang ditanyakannya NS, maka yang arus ini, rumus yang arus ini IS per IP kita ganti dengan MP dan NS ya. Jadi yang diambilnya itu VP per VS dan juga MP per NS. Kita tulis di sini VP per VS sama dengan NP per NS. Bisa ya sampai sini ya. Ini sama dengan video yang sebelumnya. Hanya saja pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan perbedaannya saja. Bagaimana kalau kalian menemukan salah satu soal yang tipenya seperti ini. Jadi ada satu soal dia memiliki dua jawaban yang berbeda. Kita lanjutkan. Setelah ditulis rumusnya, kita masukkan angkanya. VP yaitu 12 per PS nya yaitu 120. Nah, pada soal yang B ini IS sudah tidak kita pakai lagi karena IS itu sudah dipakai di soal yang A. Jadi yang kita pakai sekarang itu adalah NP yang ini. Maka langsung kita masukkan ke rumus. NP-nya yaitu adalah 300 per yang ditanyakannya NS, maka ditulis lagi NS. Sampai sini bisa dipahami ya. Seperti biasa, yaitu kita akan melakukan perhitungan kali silang. Kita tulis lagi 12 dikali NS sama dengan, nah ini 120 dikali 300. Nah, sampai sini bisa dipahami ya.
Kemudian kita tulis lagi NS sama dengan 120 dikali 300. Hasilnya adalah 12 kali 3 ini sama dengan 36 ditambah 03, jadi 36.000 ya. Kemudian dibagi 12 yang ini pindahkan ke sini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Cara perhitungannya masih sama dengan yang A. Lalu dari sini kita langsung bagikan saja 36.000 dibagi 12. Caranya kalian bagikan dulu saja yang angkanya. 36 dibagi 12 itu hasilnya adalah 3. Yang 03 ini tinggal ditambahkan di sini. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Untuk yang lilitan ini tidak ada satuannya ya, jadi cukup ditulis sampai angkanya saja. Jumlah lilitan sekunder sama dengan 3.000. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan perhitungan transformator ideal pada pertemuan kali ini. Bagaimana bisa dipahami? Apabila kalian ada yang masih merasakan kebingungan atau banyak pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.